Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ternyata masih dipertemukan ini dengan Yahya Muhammad dan Bang Heri ini. Bang Heri ini surveyor sejati. Surveyor. Terkait kasus Subang ini. Masalahnya cuman Bang Heri, Iya. yang bener-bener merekam, kemudian mensurvei, mewawancarai dari awal hingga akhir, dan bahkan banyak yang ucapan-ucapan di antara para saksi itu tidak berkesinambungan, tidak sinkron dan sebagainya, itu ada semua loh di Bang Heri ini. Dan itu real apa yang Data diucapkan pembanding mereka. Iya, sebagai data pembanding. Ini luar biasa sekali. Dan kita ini tidak mempunyai itu, jauh dari itu. Nah, Bang Heri itu punya semuanya itu. Nah, barangkali Bang Heri juga kenal dengan semua saksi kan. Sehingga kemudian dari data yang terpublis kan banyak hal yang tidak sinkron, Bang Heri. Dan kemudian Bang Heri, daripada masyarakat netizen ini kan tujuannya juga dalam rangka mengawal kasus Subang nih, Bang. Betul. Tapi kok sampai hari ini nih tidak juga mencuat nama, walaupun katanya nih Bu Hasri sudah 2 alat bukti lah dan sebagainya lah. Kemudian bahkan Bu Hasri juga membocorkan misalkan ada yang belum diinvestigasi lah dan sebagainya kira-kira. Ini nih dari Bang Heri sendiri, Bang Heri. Ya. Apa sih penyebab masalah utamanya nih? Penyebab masalah utama ya. Iya. Ya, kalau merujuk kepada apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian saat ini, Siap. pada dasarnya kan mereka sampaikan bahwa sampai saat ini pihak kepolisian masih terus berupaya untuk bagaimana bisa mengungkap kasus ini. Iya, siap. Dan ini juga dianggap sebuah PR. Waktu itu disampaikan oleh Kadif Humas Polda Jabar ya. Iya, siap. Sebuah PR yang tentunya kalau berbicara kita terkait PR itu pasti bagaimanapun akan ditanyakan oleh gurunya. Betul. Itu kan kalau kita di sekolah. Siap. Nah, dan kalau itu memang disampaikan di dalam media dan disampaikan untuk bagaimana dipublish ke seluruh masyarakat, otomatis wajar kalau seandainya teman-teman seluruh warga masyarakat Indonesia Siap. menanyakan terkait PR yang belum terselesaikan tersebut. Iya, benar. Kan seperti itu ya. Siap, Bang Heri. Jadi intinya, kalau menurut saya secara pribadi bahwa belum terungkapnya kasus ini, belum adanya penetapan siapa yang menjadi otak, gitu kan Iya, ya. siap. Karena dalam hal ini sudah saya sampaikan kepada teman-teman semuanya di dalam channel saya terutama nih ya. Saya melihat di dalam kasus Subang ini dikategorikan menjadi 4 bagian ini. Yang pertama itu adalah otaknya, atau mungkin disebut juga dengan dalang. Yang kedua itu pelaku. Yang ketiga itu orang yang turut membantu. Dan keempat ini adalah orang yang mengetahui. Ya, siap. Nah, terkait alat bukti, apakah itu alat bukti yang mengarah kepada dalang, ataupun alat bukti yang mengarah kepada pelaku, alat bukti yang mengarah kepada orang yang turut membantu, ataupun alat bukti yang tentunya mengarah juga kepada orang yang mengetahui. Sampai saat ini belum ada keterangan dari sekian banyaknya saksi. Iya. Itu kan yang mungkin dapat membuat kasus ini semakin terang benderang. Nah, betul. Seperti itu untuk pendapat saya, menurut pendapat saya seperti itu ya. Jadi intinya dalam menetapkan sebagai seorang tersangka ini kan intinya menyangkut dengan hak asasi manusia ya. Jadi memang butuh alat bukti yang benar-benar ada kesesuaian, ada sinkronisasi dari alat bukti yang satu kepada alat bukti yang lainnya. Misalkan, anggap aja di dalam kasus Subang ini ada pengakuan. Nah, tetapi saya rasa kalaupun misalkan ada pengakuan di dalam kasus Subang ini, tentunya pihak kepolisian juga tidak akan langsung menetapkan yang mengakui tersebut sebagai pelaku, apakah itu sebagai apa, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pengakuan itu tadi ya. Akan tetapi harus ada kesesuaian. Tentunya polisi juga akan melakukan sinkronisasi, akan mencocokkan ya terkait pengakuan misalkan dengan alat bukti yang lainnya. Kalau seandainya memang pengakuannya tersebut juga ada kesesuaian, tentunya ya pihak kepolisian akan segera untuk menetapkan tersangka di dalam kasus Subang. Nah, itu menurut pendapat saya. Baik. Kemudian Bang Heri, ini juga rumor dan kemudian dikatakan oleh netizen itu skeptis, ragu dengan adanya polisi ini. Polda Jabar ini bisa mengungkap atau tidak? Ini ragu netizen ini. Banyak komentar-komentar kita ini begitu. Karena apa? Kita juga bagian adalah yang mengacu pada Kombes Dr. Hastri itu. Dan
mereka lebih percaya ke dokter Hastri bahkan. Iya. Karena begini, ada beberapa kemudian misalkan di garis-garis keturunan Ibu Tuti itu belum diinvestigasi lah dan sebagainya, belum dilakukan dan sebagainya kan begitu. Nah, ini menjadi skeptisisme netizen juga kepada Polda atau pihak penegak hukum itu, Bang Heri. Bahkan dokter Hastri bilang 2 alat bukti sudah memenuhi, tapi mana buktinya? Tidak ada follow up-nya, kira-kira begitu. Sehingga skeptisisme itu adalah berkembang pesat di masyarakat sehingga akhirnya meragukan kepolisian. Ini sebenarnya saya sebagai warga negara insya Allah adalah selalu mendukung penegak hukum untuk berlaku adil, benar, mengayomi dan sebagainya kira-kira gitu. Tapi kalau hal ini kemudian tidak terungkap maka namanya juga jelek. Kira-kira begitu Bang Heri. Gimana teman Bang Heri? Kalau menurut pendapat saya, tadi yang pertama berbicara terkait tayangan YouTube Dr. Sumi Hastri di channel yang sangat besar menurut saya di Bang Deddy. Iya, Bang Deddy. Itu merupakan sebuah hal yang perlu diapresiasi menurut pendapat saya. Kenapa? Betul. Jadi memberikan semangat baru lagi kepada kita semuanya untuk bagaimana membuka kasus yang sangat besar ini, yang bisa dikatakan menjadi kasus yang nasional ini kan, seperti itu. Nah, justru di dalam tayangan yang disampaikan oleh Dr. Sumi Hastri tersebut, saya secara pribadi ini melihat ada sesuatu pesan yang sebetulnya ini ingin disampaikan oleh beliau. Ini kalau saya lihat nih Tetapi karena di dalam organisasi atau di dalam institusi itu ada yang namanya prinsip dasar organisasi. Saya yakin beliau ini sebagai seorang dokter ahli forensik dan beliau juga sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia itu sangat mengerti betul itu prinsip dasar organisasi. Jadi kalau ada sesuatu apa yang ingin disampaikan atau ada sesuatu yang sekiranya bisa dikerjakan oleh beliau dengan keilmuan yang dimilikinya terkait forensik yang seperti dikatakan begini, sebetulnya bisa melakukan upaya yang lain yang sesuai disampaikan di dalam podcast tersebut tetapi itu belum dilakukan. Nah, di dalam hal ini sebagai orang yang mengerti akan prinsip dasar organisasi, dia itu tidak akan mau bekerja tanpa sprint atau surat perintah. Siap. Nah, makanya beliau juga sampaikan, mohon maaf saja ya Bapak Kabarisskrim. Iya, ada bahasa begitu. Iya, ada bahasa seperti itu. Jadi sebetulnya saya melihat ini adalah surat terbuka dari seorang bawahan yang memiliki keahlian di dalam bidangnya yang digelutinya secara langsung ataupun tidak langsung disampaikan oleh di dalam pesan tersebut. Wah, iya benar. Kan seperti itu ya. Setuju. Kita sih memiliki harapan ya. Bagaimana dalam hal ini disampaikan Bapak Kabarisskrim mendengar apa yang disampaikan di dalam podcast Ibu Dr. Sumi Hastri dengan Bang Deddy dalam podcast tersebut. Mudah-mudahan didengarnya. Jadi intinya ada sebuah pesan, ada sebuah harapan, ada sesuatu yang seolah beliau itu greget sampaikan. Betul sekali. Saya dikejar-kejar netizen. Betul sekali. Itu kan Kelihatan banget. Dan apa yang di dalam pikirannya terkait melakukan upaya untuk pengungkapan sebuah kasus dengan gregetnya dia yang dimodali oleh keilmuan yang dimiliki oleh dia itu belum dilaksanakan. Belum dilaksanakannya ini kan justru ya karena apa? Ya yang jelas yang namanya orang yang berada di dalam institusi atau menganut yang tadi saya sampaikan prinsip dasar organisasi tidak akan bisa melakukan pekerjaan tanpa ada perintah dari institusi yang memiliki kewenangan untuk dapat memberikan perintah kepada dirinya dalam melaksanakan progres pekerjaannya, job pekerjaannya sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya. Seperti itu. Iya. Sehingga kemudian makanya netizen itu lebih percaya dalam hal ini adalah ke Dr. Hastri. Karena tadi seperti yang Bang Heri juga katakan bahwa ternyata dia itu masih greget ingin membongkar ini. Ada pesan terdalam dari podcast dengan Deddy Corbuzier itu. Betul sekali. Nah, kan luar biasa. Terkait tadi apa yang disampaikan oleh Bang Yahya Muhammad juga. Kalau sekarang ada seolah ketidakpercayaan gitu kan ya akan kinerja atau apa ya sebetulnya kalau itu menurut saya sih merupakan sesuatu yang wajar ya. Betul yang wajar karena apa? Kalau ada sesuatu yang istilahnya prestasi juga kan banyak juga prestasi loh yang diraih oleh institusi kepolisian misalkan di Barisskrim atau apa ya terkait penangkapan kasus dan itu juga disampaikan kepada publik dan masyarakat juga mengapresiasi kerjanya. Banyak. Nah,
ini banyak sekali, mungkin selain daripada kasus Subang juga ada kasus-kasus yang lain. Sambo. Nah, kasus Sambo ya alhamdulillah mungkin kan sekarang sudah bisa dikatakan terbongkar. Dan terkadang masyarakat juga ada yang memberikan komentar. Bagaimana kasus Sambo yang seperti itu yang bisa dikatakan kan kita juga tahu ya FS ini bukan orang yang sembarangan. Iya, Itu kan walaupun biasa. Misalkan berbicara dari institusi itu sama ya, kalau bintang 2 itu kan banyak ya. Tetapi kan kalau bintang 2 kalau menurut saya di Kadipropam itu merupakan bintangnya ada plusnya. Iya, plusnya pasti. Jadi bapaknya polisi kan seperti itu. Tapi kan kasus ini bisa terungkap karena memang adanya saksi yang mengakui bahwa dia juga saksi itu sebagai pelaku dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dan karena statusnya sudah ditetapkan menjadi tersangka, dia bersedia menjadi JC itu tadi. Iya. Sehingga kasus ini dapat lebih cepat terbongkar. Kalau di Subang kan intinya belum ada juga yang saksi yang ditetapkan menjadi tersangka. Setahu saya bagaimana jadi JC itu harus diposisikan dulu menjadi tersangka. Iya, terdesak dulu ya. Terdesak dulu. Kan seperti itu. Iya, betul. Ya, seperti itu Bang Yahya Muhammad yang saya bisa jelaskan terkait hal itu. Netizen atau kita semua juga barangkali masih terngiang-ngiang nih, Bang Heri. Ketika Ibu Kapolres Subang itu selalu bilang dari awal bilangnya. Dari awal di TKP itu bilang pernyataannya, dan nggak mungkin menurut saya pernyataannya tanpa dasar, ya, bahwa pelaku itu orang nggak jauh, orang yang dikenal, orang yang dekat, kira-kira begitu. Ini adalah clue yang sangat besar yang dari awal memang sudah diucapkan oleh Ibu Dokter Ibu Buktu Sumarni. Ibu Sumarni itu yang memang ini nggak mungkin tanpa dasar, itu nggak mungkin ngomong itu. Pasti ada dasar. Sehingga kenapa? Dari situ udah ada progres sekali. Progres di awal TKP, tapi semakin kesini adalah semakin mengendor, kira-kira begitu. Ini anggapan kita masyarakat netizen semakin mengendor. Kenapa ini terjadi? Seolah-olah netizen menganggapnya bahwa ini adalah proses ini adalah pidana atau kriminal yang dianggap sepele. Kalau kita dibandingkan dengan kasus-kasus nasional seperti Sambo itu. Nah, ini sepele tingkat kampung ibaratnya gitu, tingkat daerah gitu. Tapi kok sesepele itu seakan-akan netizen menganggapnya ini adalah yang seakan lebih dari nasional, paling susah dan sebagainya, kira-kira gitu. Nah, terkait hal itu saya sedikit izin ya memberikan komentar juga nih. Begini ya. Makanya saya dalam kasus FS dan kasus Subang ini sangat jauh berbeda kalau menurut pendapat saya. Selain daripada apa yang tadi sudah dijelaskan ya, memang kasus Subang juga sudah bisa dikatakan sebagai kasus yang sifatnya sudah nasional. Tetapi kalau di dalam kasus Sambo ini atau di dalam yang dikenal dengan kasus FS ini ada yang namanya atensi yang diberikan juga oleh Kepala Negara Republik Indonesia. Oh iya, Presiden ya. Presiden. Dan Presiden sudah memerintahkan kepada Kapolri untuk bagaimana bisa menuntaskan kasus FS ini dengan transparan dan terbuka. Nah, tetapi di dalam kasus Subang kan belum sampai di ranah itu, gitu loh. Belum sampai di ranah itu menurut saya. Iya, siap. Ya, saya tidak tahu apakah ini pesan ini sudah tersampaikan karena upaya dilakukan oleh keluarga korban melalui PH-nya juga dan juga oleh PH yang mendampingi di dalam kasus Subang ini. PH saksi juga sudah memberikan surat kepada Presiden Republik Indonesia terkait persoalan ini. Nah, tapi sampai sejauh ini kan masyarakat mungkin belum menilai, belum ada reaksi dari apa yang sudah dilakukan itu gitu loh. Dan kita tetap berharap mudah-mudahan kasus Subang ini juga intinya bisa berkaca kepada kasus FS ini gitu loh. Sehingga kasus ini juga ya minimal bisa cepat tertangkap lah pelakunya. Kalau terkait Kapolres Ibu Subang itu kan udah jelas dari awal itu. Kenapa kemudian semakin menurun? Di awal progres pertama, hari pertama itu jelas orang dekat, orang yang dikenal dan sebagainya. Tetapi kemudian progresnya kesini semakin turun, semakin buyar. Itu bagaimana bisa begitu, Pak? Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Kapolres tadi bahwa diduga
pelaku ini adalah orang terdekat, tentunya bukan tanpa alasan. Yang sudah kita juga ketahui kan, misalkan ya istilahnya tidak adanya pintu yang rusak, tidak ada yang barang yang hilang, dan saya yakin juga Ibu Kapolres itu juga sebagai seorang perwira polisi ya. Siap. Tentunya dengan pengalaman dia bekerja sebelum menjadi Kapolres Subang juga memiliki insting yang sangat luar biasa gitu. Walaupun memang insting ini tidak bisa dijadikan dasar untuk bagaimana bisa lebih memastikan kan seperti itu. Tetap kan harus ada identifikasi, harus dilengkapi dengan alat bukti yang lainnya gitulah. Tetapi terkaitnya merosotnya kalau dilihat dari presentasi sih betul. Sekarang ini sepertinya justru adem-adem gitu loh. Makanya kalau berbicara dulu itu sebuah titik terang yang disimpulkan oleh Ibu Kapolres, sekarang itu dengan harapan masyarakat itu kan semakin terang benderang. Tapi sekarang itu ya semakin redup. Kira-kira seperti itu. Semakin redup ya. Ya. Nah, ini netizen juga menyayangkan pada Polda ini. Sebab sekiranya dikatakan tindak pidana yang katakan mencuat nasional seperti ini, ya kasus Subang ini sudah banyak di TV nasional juga ya. Kita tidak menafikan itu. Barangkali bahwa ya setiap langkah dan progresnya itu harus report ke publik gitu Bang. Report terus ke publik. Kenapa ini kemudian seakan-akan adalah kurang kira-kira begitu Bang. Jadi begini mungkin ya. Sebetulnya kan hak masyarakat itu banyak ya yang memberikan komentar dan banyak juga harapan yang tentunya harapan ini berbeda-beda. Di sisi lain secara pribadi juga intinya karena memang ini menyangkut dengan sebuah kredibilitas. Saya juga mengharapkan setiap progresnya itu ada jumpa pers lah report gitu. Report kepada masyarakat. Akan tetapi mungkin saja gitu kan pihak kepolisian tidak melakukan report ini dengan ada tujuan lain itu loh. Intinya mungkin saja dengan tidak ada di report ini pihak kepolisian memiliki cara yang lain untuk bagaimana tidak mereport hal ini karena ini menjadi rahasia gitu loh, atau seperti apa ya, walaupun justru mungkin dalam report ini juga kita tidak ingin tahu semuanya ya secara pribadi, dan mungkin teman-teman juga tidak perlu apa yang perlu direport, apa yang tidak itu kan dibatasi, tapi setidaknya supaya teman-teman tahu progresnya aja lah, bahwa kasus ini masih on gitu ya. Bahkan ini netizen selalu bilang begini, iya katanya, dikatakan tidak semua hasil progres itu diberitahukan kepada publik, katanya begitu. Tapi nyatanya katanya semakin diam-diam begini, santai begini, seakan-akan santai gitu bagi netizen itu, tiba-tiba ditangkap katanya yang di Jakarta itu, dan tiba-tiba yang ditangkap itu adalah orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan kasus Subang. Berarti memang tidak ada progres gitu kan? Tidak ada progres kata netizen gitu, dan kita juga menyatakan bahwa kok lamban sekali kira-kira begitu. Kira-kira seperti itulah, banyak sekali justru kalau berbicara dari sisi persentase, saya melihat mayoritas untuk netizen ini menilai pengungkapan kasus Subang itu bisa dikatakan lebih banyak yang memiliki tanggapan dan pandangan yang seperti itu gitu loh. Begitu Bang.